Pemerintah Indonesia, setiap APIP diwajibkan memiliki rencana strategis atau Renstra APIP 5 tahunan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sekurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan APIP selama 5 tahun. Selain Renstra APIP, setiap APIP juga diwajibkan menyusun rencana kegiatan audit intern tahunan berbasis risiko yang mengacu pada rencana strategis 5 tahunan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan audit intern tahunan berisi rencana kegiatan audit intern dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit intern didasarkan pada evaluasi atau penilaian risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan audit intern tahunan harus didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Pimpinan APIP harus mengomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan kepada pimpinan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Pimpinan APIP mengomunikasikan rencana kegiatan audit intern tahunan dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan interim yang signifikan kepada pimpinan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah untuk disetujui. Bentuk komunikasi tersebut berupa adanya program kerja audit tahunan atau PKAT atau program kerja pengawasan tahunan atau PKPT berbasis risiko yang disetujui oleh pimpinan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Penyusunan rencana penugasan audit intern untuk APIP dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang pedoman kendali mutu audit APIP. Terkait dengan pedoman perencanaan penugasan audit intern APIP di dalam pedoman kendali mutu audit APIP tersebut, di antaranya terdapat pedoman penyusunan rencana strategis, pedoman pengendalian mutu perencanaan audit APIP, dan pedoman pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit. Pedoman ini bertujuan agar APIP mempunyai rencana audit yang rinci dan lengkap, baik jangka menengah 5 tahunan maupun jangka pendek tahunan, serta memastikan ukuran bagi pencapaian kinerja APIP terhadap jumlah auditi dalam lingkup tugas atau kewenangannya. Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan atau tidak terduga dan memiliki dampak atau akibat buruk atau kerugian sehingga dapat mengganggu tercapainya suatu tujuan. Kemungkinan dalam definisi risiko menunjukkan adanya ketidakpastian. Risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Merujuk pada pedoman manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Smith and Turnbull tahun 2003, yang bertanggung jawab terhadap risiko baik internal maupun eksternal adalah manajemen organisasi. Tanggung jawab manajemen terhadap risiko adalah mengidentifikasi risiko, melakukan penilaian, dan membuat daftar atau register risiko. Pengelolaan risiko menyangkut langkah pihak manajemen untuk membuat agar risiko dapat dikendalikan di bawah batas toleransi atau risk appetite. Audit intern berbasis risiko adalah sebuah metodologi yang menghubungkan audit intern dengan seluruh kerangka manajemen organisasi yang memungkinkan proses audit intern mendapatkan keyakinan memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima atau risk appetite. Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan audit intern berbasis risiko adalah sebagai berikut: mengidentifikasi risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan, serta memberikan rekomendasi bagi auditi untuk perbaikan operasinya. Memberikan dasar yang kuat bagi tim audit dalam memberikan pendapat atau laporan keuangan dengan mempertimbangkan risiko salah satu yang terkait dengan risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan. Kerangka untuk meningkatkan efisiensi atau menekan biaya audit dengan mengurangi tes substansif, efektivitas atau mengidentifikasi dan fokus pada area-area yang berisiko, dan kualitas audit atau menekan kesalahan audit. Implementasi dari audit internal berbasis risiko atau AIBR dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu menilai kematangan risiko organisasi,
menetapkan risiko terhadap audit yang akan memeriksa manajemen mereka, membangun risiko dan audit universe atau RAU, dan menyusun rencana untuk melaksanakan audit biasanya tahunan, melakukan audit individual berbasis risiko individu, dan memberikan umpan balik hasil audit terhadap RAU. Tahap pertama dalam implementasi audit intern berbasis risiko adalah menilai kematangan risiko. Untuk bisa mengukur maturitas atau kematangan risiko organisasi, auditor internal harus bertemu dengan pimpinan organisasi untuk membangun manajemen risiko instansi pemerintah selama ini. Hasil pertemuan itu kemudian dapat dievaluasi mengenai bagaimana pemahaman organisasi mengenai risiko dan cara mengelolanya. Melakukan audit berbasis risiko merupakan langkah antisipasi risiko secara tepat yang sudah dilakukan sejak dini. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan risiko, seperti tujuan organisasi, proses dalam mengukur risiko, risk appetite yang dianut organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko, dan lainnya. Klik atau sentuh ikon untuk penjelasan lebih lanjut. Pada tahap ini, sasaran AIBR adalah mengidentifikasi penugasan audit, baik penugasan dalam rangka assurance maupun konsultansi untuk jangka waktu tertentu, biasanya tahunan, dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan semua daerah-daerah di mana manajemen memerlukan jaminan objektif, termasuk proses manajemen risiko kunci, serta pencatatan dan pelaporan risiko. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap 1 dan menghasilkan rencana audit tahunan. Tahap ketiga dalam implementasi audit intern berbasis risiko adalah penugasan audit individu atau micro risk. Auditor intern akan melakukan audit individual terhadap setiap sasaran yang telah ditetapkan untuk memberikan pendapat atau simpulan. Selanjutnya, auditor intern akan menyusun laporan hasil audit, menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan secara berkala, dan melakukan update terhadap risiko yang dijumpai ke dalam audit universe jika diperlukan. The Risk and Audit Universe atau RAU menjadi dasar penyusunan rencana audit karena menghubungkan risiko dengan unit-unit audit dari audit universe yang terkait dengan risiko tersebut, sehingga perencanaan audit dapat disusun berdasarkan prioritas auditable unit agar lebih efektif dan efisien. Audit Universe adalah daftar auditable unit dengan berbagai variabel terkait yang menyangkut kepentingan audit yang dibangun oleh auditor atau lembaganya berkenaan dengan seluruh proses audit dan sesuai dengan tujuan audit. Auditable unit adalah bagian dari organisasi, baik secara nyata maupun potensial, dapat mengandung risiko pada tingkatan yang memerlukan adanya pengendalian dan audit. Auditable unit dapat berupa bagian dari struktur organisasi, proyek, kegiatan, dan aset perusahaan. Beberapa contoh dari auditable unit adalah sebagai berikut. Klik atau sentuh ikon untuk penjelasan lebih lanjut. Keberhasilan penugasan audit banyak bergantung kepada ketepatan dan kesesuaian perencanaan audit dalam mengantisipasi dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi untuk menentukan pemilihan auditi, jenis, cakupan, dan tujuan audit yang akan dilakukan, perkiraan kebutuhan sumber daya audit, dan pengalokasian sumber daya audit yang tersedia. Lingkup perencanaan audit berbasis risiko dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan audit strategis atau jangka panjang, perencanaan audit tahunan, dan perencanaan audit individu atau penugasan audit. Klik atau sentuh ikon untuk penjelasan lebih lanjut.
Apa saja prinsip penyusunan rencana kegiatan audit intern tahunan? Apakah yang bukan merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan audit intern berbasis risiko? Pilih satu jawaban yang benar. Apakah yang termasuk ke dalam lingkup perencanaan audit berbasis risiko? Pilih 2 dari 4 pilihan jawaban yang benar. Setelah selesai, klik jawab. Anda telah menyelesaikan submodul perencanaan penugasan audit intern berbasis risiko. Klik atau sentuh ikon untuk informasi lebih lanjut.